Duh polo konco priya wanita aja mung ati syariat bloko ker pinter dongeng nulis lan maca tembe murine bakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, sehat, berkah, bahagia, penuh berkelimpahan untuk teman-temanku, untuk saudaraku dimanapun berada. Kali ini masih kita sharing-sharing saja ya teman-teman saudaraku, sharing-sharing tentang ilmu kehidupan. Nah, di video kali ini ada satu tema yang menarik, adalah menyadari sengkuni di dalam diri kita. Nah, apa iya semua orang punya sengkuni di dalam diri kita? Sengkuni itu digambarkan dengan sifat licik, dalam pewayangan ya, sifat curang, sifat pendendam ya, pokoknya sifat-sifat negatif. Nah, manusia ya, gambaran dari semesta kecil atau jagat alit. Semesta besar itu jagat ageng. Di semesta besar itu selalu berlaku dualisme. Ada hitam, ada putih, ya, ada baik, ada benar. Di dalam diri kita pun selalu ada seperti itu. Ada dualisme. Coba kita introspeksi diri secara jujur. Ada kebaikan di dalam diri kita, ada juga kejahatan di dalam diri kita, ya. Ada sengkuni di dalam diri kita. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan sebuah pandangan bahwa kita harus menyadari sifat sengkuni di dalam diri kita. Kita harus menyadari ada sifat kecurangan di dalam diri kita. Kita harus menyadari ada sifat kelicikan di dalam diri kita. Nah, lalu bagaimana? Selama ini kan kita hanya berusaha, ya, itu baik, berusaha untuk berpikir positif, ya, berusaha menjadi orang baik, itu harus berusaha untuk selalu berguna, pokoknya sifat-sifat yang selalu positif di dalam diri kita. Tapi kita tidak sadar, kita menutupi sifat-sifat sengkuni di dalam diri kita. Kita tutupi dengan image sok baik, kita tutupi dengan sifat sengkuni ini, kita tutupi dengan kedermawanan kita. Sifat sengkuni ini kita tutupi dengan sok kata-kata bijak. Nah, berbeda antara menyadari sifat sengkuni dengan menutupi sifat sengkuni. Ketika misalnya kita menutupi sifat-sifat sengkuni tadi, sifat-sifat buruk, kelicikan di dalam diri kita, suatu saat itu akan menjadi bom waktu, di mana kita akan jenuh dalam kebaikan, sifat sengkuni muncul menjadi pemenangnya. Nah, kalau kita menyadari sifat sengkuni di dalam diri kita itu ada, dengan kesadaran itu maka akan timbul penerimaan. Penerimaan itu artinya, oh iya, di dalam diri saya akui, saya ada sifat licik. Oh iya, di dalam diri saya akui, saya ada sifat curang. Oh iya, di dalam diri saya akui, saya ada sifat-sifat buruk lainnya. Penerimaan, ya. Sadar dulu poin pertama, sadar ada sifat sengkuni, lalu menerima. Nah, setelah terjadi penerimaan, kan tidak ada tuh penolakan lagi. Saya nggak mau sifat buruk saya nggak mau licik, dengki, iri saya nggak mau. Itu yang menjadi bahaya sebenarnya. Tapi ketika ada penerimaan, oke, saya menerima ada sifat licik di dalam diri saya. Saya coba berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Saya menerima ada sifat curang di dalam diri saya. Saya coba berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana itu tidak terlalu menonjol di dalam diri saya. Poin kedua tadi penerimaan. Setelah terjadi penerimaan, maka akan terjadi perdamaian. Selama ini kita selalu mencari ketenangan di luar ya.
di luar diri ya teman-teman. Cari ketenangan di gunung, cari ketenangan di tempat sunyi, cari ketenangan di laut dan di sebagaimana yang tempat kalian merasa nyaman. Ternyata itu tidak akan bisa kalian dapatkan ketenangan itu selama perang Baratayuda masih terjadi di dalam diri kalian. Selama perang Baratayuda terjadi bergejolak di dalam pikiran kalian. Selama perang Baratayuda masih berkelanjutan di dalam perasaan kalian. Nah, tadi menyadari, penerimaan, lalu berdamai, ya. Berdamai dengan sifat sengkuni. Jadi di sini di perang Baratayuda di dalam diri kita ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kebenaran tidak menang, kesalahan pun tidak menang, tapi merangkul karena sudah berdamai. Kalau sudah berdamai kan nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Ketika kita sudah berdamai di dalam diri kita, maka pikiran kita pasti akan menjadi tenang, perasaan kita akan menjadi tenang, karena tidak ada lagi keributan-keributan Baratayuda di dalam pikiran kita. Tidak ada lagi saling menyerang antara pikiran dan perasaan. Tidak ada lagi pikiran-pikiran liar yang kita mau tidur aja sulit. Banyak banget pikiran liar. Itu kan masih terjadi perang di dalam diri kita. Nah, setelah perdamaian, sifat baik dan sifat buruk kita ini menyatu, melebur. Kadang-kadang sifat buruk itu dibutuhkan. Misalnya kita punya sifat buruk, mudah mencurigai orang. Nah, itu kita butuhkan saat kita misalnya dalam suatu proses bisnis atau proyek. Nah, kita perlu berhati-hati. Jadi sifat itu berubah menjadi berhati-hati. Sifat curiga itu berubah menjadi hati-hati, tidak mudah menerima saja. Nah, jadi teman-temanku, saudaraku semua, poin di video ini yang ingin saya sharingkan kepada kalian adalah sadari sifat sengkuni di dalam diri kita. Setelah sadari, penerimaan, terima apapun diri kita, baik, buruk, kelebihan, dan kekurangan. Setelah terjadi penerimaan, maka akan muncul perdamaian di dalam diri kita, sehingga diri kita ini mau melanjutkan hidup itu langsung langsung terbooster. Sudah tidak lagi pikiran melangkah tidak, perasaan lagi karena sudah berdamai tadi, teman-temanku, saudaraku, ya. Jadi itu poinnya yang singkat. Jika sharing-sharing ini bermanfaat, silahkan bagikan, ya, semoga bermanfaat baik untuk saya pribadi, terutama untuk teman-temanku, saudaraku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.